Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Jadi kali ini gue mau nge-review HP yang pada saat awal perilisannya itu udah nggak lagi goib, stok berlimpah. Tapi ada juga sebagian dari kalian yang kurang beruntung seperti flash sale yang udah-udah. Bukan karena HP-nya bermasalah, tapi pembeliannya itu mengalami cancel sepihak. Yap, Redmi Note 10. Jadi gue mau nge-review HP ini yang beberapa waktu lalu baru rilis di Indonesia. Gimana performa dan experience-nya? Buat kalian yang penasaran reviewnya, langsung aja nih check this out. Sebelum ke video pembahasannya, gue mau kasih tahu ke kalian nih yang lagi suka atau hobi ikan, khususnya ikan cupang kayak yang ada di video gue ini, ikan cupang legendaris. Kalian bisa lihat-lihat koleksinya atau sekedar bertanya seputar ikan cupang dari mulai pembibitan, pangan ataupun yang lainnya. Langsung aja follow IG-nya, beta semua ada. Linknya ada di deskripsi pada video gua kali ini ya. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita bahas kali ini adalah dari segi desain dan build quality-nya. Secara desain, Redmi Note 10 ini memiliki tampilan desain yang sudah kekinian, di mana Redmi Note 10 ini meletakkan modul kamera depannya di bagian tengah, yang menurut gua udah cakep, mampu mengikuti marketplace pasaran tahun-tahun ini. Dan juga bagian belakangnya tampilan desainnya udah cakep, dengan bentuk kameranya yang udah kekinian juga. HP ini memiliki bentang layar 6,43 inch, dan kali ini panelnya yang dipakai adalah Super AMOLED. Good job sih buat Xiaomi Indonesia yang udah bisa ngeluarin layar Super AMOLED di harga 2 jutaan. Untuk resolusi di handphone ini sudah Full HD Plus ya. Dan juga tidak ketinggalan, layar Redmi Note 10 ini juga dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Oh iya, ada 3 pilihan warna yang disediakan, yaitu hijau kayak yang gue pakai ini, ada juga yang putih dan abu-abu. Untuk kualitas layarnya di HP ini gue bisa bilang udah cukup tajam dan ngegonjreng ala-ala Super AMOLED, yang dimana HP ini memiliki reproduksi warna yang cukup hidup. Di sini overall gue suka sekali sama layar di handphone Redmi Note 10 ini yang udah berpanel Super AMOLED. Dipakai untuk multimedia lainnya, untuk kualitas audio di HP ini mantep, dimana HP ini memiliki setup 2 buah speaker atau stereo ya. Untuk output audionya suara yang dihasilkan udah cukup jelas, tapi emang power yang dikeluarkan agak sedikit kurang nendang, alias masih agak kurang kencang. Untungnya HP ini tuh masih dibekali earphone jack 3,5 mm yang memudahkan buat kalian yang masih menggunakan earphone cable. Untuk NFC absen ya di seri Redmi Note 10 ini. Kalau kalian tertarik yang ada NFC-nya, kalian bisa lirik yang seri Pro. Lalu berlanjut ke UI-nya, HP ini sudah menggunakan MIUI 12 berbasis Android 11. Yang selama gue gunakan ini lancar-lancar aja tanpa suatu kendala apapun. Apalagi layarnya udah Super AMOLED yang dilihat pakai mata secara langsung udah nyaman banget. Buat main game di HP ini tuh udah cukup aja ya, yang dimana HP ini dibekali dengan SoC Snapdragon 678, pabrikasinya 11 nanometer. Khusus HP Redmi Note 10 ini dibekali RAM 4GB, storage 64GB, yang juga bisa ditambah kapasitasnya dengan memori eksternal. Jadi hanya pengeluarannya Redmi Note 10 ini hanya satu versi ya, di RAM 4GB, storage-nya yang 64GB. Di sini gue juga main PUBG Mobile. HP ini bisa menjalankan kualitas grafik Smooth Ultra, yang dimana main di HP ini tuh berasa lancar-lancar aja. Mungkin kalau udah dipakai lama, HP ini akan berasa anget, dan itu mulai membuat frame rate drop. Tapi gak begitu signifikan banget sih. Overall cukup puas main di PUBG di HP ini. Main Mobile Legends udah aman banget di settingan ultra dengan high frame rate on. Dan juga main Call of Duty Mobile, HP ini bisa disetting maksimal di grafik high dengan frame rate max, yang udah mentok ya, yang udah nyaman banget main di HP ini. Lalu untuk penunjang prosesor Snapdragon 678-nya, HP ini tuh dibekali kapasitas baterai 5000 mAh, yang harusnya udah cukup awet dan bisa bertahan seharian penuh dengan screen on time kurang lebih 6-7 jaman. Untuk ngecas di HP ini cepat banget, dimana sudah berteknologi fast charging 33 watt Type C, dimana ngecasnya dari 0 sampai 100 cuman butuh waktu 1 jam 5 menitan.
Berlanjut di kamera belakangnya, HP ini memiliki setup 4 buah kamera belakang, di mana kamera utama dari Redmi Note 10 ini beresolusi 48 megapiksel. Kamera ultrawide-nya beresolusi 8 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa makronya, dan 2 megapiksel untuk depth sensor atau lensa bokeh. Untuk hasil-hasil fotonya di siang hari, Redmi Note 10 ini masih bisa diandelin dan masih bisa bersaing banget di tahun 2021 ini. Karena hasilnya itu bagus, dengan detail yang oke dan dynamic range yang juga udah cukup baik. Lalu masuk ke foto low light. HP ini juga memiliki mode malam atau night mode yang menurut gua itu cukup bisa buat diandelin. Menurut gua pada saat menggunakan night mode itu hasil warna dan detailnya itu masih cukup terangkat. Masuk ke fitur videografinya, HP ini sih bisa dibilang udah cukup aja. Bisa merekam sampai resolusi 4K 30 fps. Tapi untuk kestabilan videonya hancur parah. Perekaman video baru stabil di resolusi 1080p atau Full HD ya di 30 fps. Detailnya tajam, cuma hanya stabilisasinya aja agak kurang. Oke, jadi ini adalah fitur perekaman dari si Redmi Note 10 di 1080p 30 fps ya. Oke, ini cuaca kondisi lagi hujan nih, jadi gua arahkan backlight ke langit kayak gini dan ya kayak gini hasilnya. Kalian lihat saturasi warnanya juga ya, apakah tajam hidup gitu ataukah masih sama aja kayak handphone harga rentang 1-2 jutaan juga. Kualitas suara gue juga kalian bisa dengerin ya. Berlanjut di kamera depannya, HP ini dibekali resolusi 13 megapiksel. Dan untuk hasil foto Redmi Note 10 ini cukup bagus, dimana hasil foto kamera depannya cukup detail. Warnanya bagus dan memiliki mode potret yang udah rapi. Lalu untuk videografinya di kamera depannya, Redmi Note 10 ini bisa merekam hingga resolusi 1080p di 30 fps. Dan untuk hasilnya bisa kalian simak di video gua berikut ini. Kamera depan dari Redmi Note 10. Nah, gue sengaja ya nggak ngerekam di luar karena udah beberapa hari ini tuh hujan mulu. Jadi gue ngerekamnya di dalam aja. Jadi untuk hasil rekaman kamera depannya Redmi Note 10 tuh kayak gini. Nah, kalian nilai sendiri aja nih. Gue lagi goyang-goyangin baku nih. Oke, ini di studio gue habis nge-record di belakang ada kamera. Jadi kayak gini untuk hasil kualitas rekaman di Full HD 30 fps ya kamera depannya ya. Jadi gue nggak bisa ngerekam di luar nih. Di dalam aja nggak apa-apa. Work from home masih. Oke, jadi ini gue jalan-jalan aja sekitaran dari si studio gue aja. Oke. Nah, lihat aja kualitas kestabilannya ya. Tuh. Jalan mundur sama suara yang dihasilkan yang ditangkap juga kalian lihat aja. Oke. Lanjut untuk harganya sendiri, Redmi Note 10 ini di harga 2 jutaan atau tepatnya 2.399.000 pada saat flash sale keluar ya. HP ini hanya mempunyai satu varian ya, di varian 4GB, storage 64GB. Untuk harga yang ditawarkan menurut gue udah cakep banget. Xiaomi Indonesia mengeluarkan HP Super AMOLED di rentang harga 2 jutaan. Dan pantas aja banyak yang diburu orang-orang atau para tengkulak-tengkulak. Gue juga udah banyak bahas fitur tips dan triks dari HP Redmi Note 10 ini. Buat kalian yang tertarik, gue udah buatin playlistnya dan udah gue sertain linknya di deskripsi pada video gue kali ini. Jadi buat kalian yang lagi mencari HP mid-range terbaik, gue bisa bilang Redmi Note 10 ini adalah opsi terbaik buat kalian nih. Jadi gue saranin Redmi Note 10 itu udah paling mantap, paling cukup, paling pas, paling terbaik di handphone harga 2 jutaan. Oke, jadi segitu dulu aja video review Redmi Note 10 ini. Dan sampai ketemu di video gua berikutnya ya. Venga pamit, bye.